Kamu dulu di mana? Halo, Bapaknya dengar suara saya, Pak? Dengar, Mbak. Oh, nggih. Nggih. Berarti saya Masuk sih, Mbak. mulai nggih. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk sosialisasi kedua ini saya akan melanjutkan dari yang sosialisasi tentang COVID-19 kemarin. Ini sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, untuk PHBS sendiri artinya yaitu perilaku anggota keluarga di bidang kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ini PHBS di dalam rumah tangga. Jadi ini lingkupnya hanya rumah tangga. Terdapat 3 bidang, yaitu bidang kebersihan perorangan, kemudian bidang gizi, dan bidang kesehatan lingkungan. Kebersihan perorangan ini seperti cuci tangan pakai air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Kemudian mandi paling sedikit 2 kali dalam sehari. Menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dalam bidang gizi, seperti makanan-makanan bergizi seimbang, yaitu aneka ragam makanan, buah, sayur, yang juga mengkonsumsi garam yang beriodium, menimbang berat badan dan mengukur setiap bulannya. Di dalam bidang kesehatan lingkungan, seperti membuang sampah di tempatnya agar tidak menjadi sarang penyakit seperti tempat nyamuk, atau juga menggunakan jamban bila buang air besar dan buang air kecil. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Kemudian manfaatnya apa saja? Yang pertama, tubuh menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Semangat belajar meningkat, prestasi sekolah pun meningkat. Untuk yang pekerja pun, semangat bekerjanya pun meningkat. Giat membantu pekerjaan sehari-hari di rumah, dan lingkungan di sekitar rumah menjadi lebih bersih dan sehat. Kemudian ada beberapa syarat-syarat air bersih, yaitu yang pertama, air bening atau jernih tidak berwarna. Yang kedua, air tidak keruh, bebas pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Yang ketiga, air tidak berasa asin atau asam atau payu atau tidak pahit, dan harus bebas dari bahan kimia beracun. Yang keempat, tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Kemudian untuk mencuci tangan dengan benar, dengan air bersih yang mengalir dengan sabun. Yaitu mencuci tangan merupakan kebiasaan baik yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Nah, hal ini untuk mencegah beberapa penyakit yang akan menyerang kita atau yang akan terjangkit di sekitar kita. Kemudian oleh sebab itu mencuci tangan sebelum makan, menyusui, maupun setelah melakukan aktivitas tertentu penting dilakukan oleh kita. Atau yang paling sering itu setelah memegang uang. Di situ juga banyak seperti kuman-kuman atau bakteri-bakteri pada uang.
Itu sangat cepat untuk penyebarannya. Nah, manfaat mencuci tangan yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Kemudian mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, flu burung, dan tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Cuci tangan yang benar yaitu menggunakan sabun dan dengan air bersih yang mengalir agar kotoran-kotoran yang di tangan itu langsung jatuh ke bawah kalau menggunakan air bersih yang mengalir. Kemudian yang kedua, bersihkan telapak tangan, kemudian pergelangan tangan yang di sini, kemudian sela-sela, kemudian punggung tangan. Jangan lupa juga jempol tangan juga. Kemudian keringkan dengan lap bersih. Nah, ada beberapa juga, bukan hanya dari seperti cuci tangan dan lainnya, perlu juga tubuh kita mendapatkan makanan yang sehat dan seimbang, yaitu makan sayur dan buah setiap harinya. Kalau untuk mungkin sayur biasa bisa sayur bayam yang selalu ada di jualan-jualan itu, kalau buah bisa pisang, itu juga bermanfaat. Nah, makan sayur dan buah dianjurkan bagi setiap anggota rumah tangga dengan konsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran. Misalnya 3 pisang atau 3 buah apel atau pisang tuh. Atau sebaliknya setiap hari. Makan buah sayur setiap hari penting karena yang pertama mengandung vitamin dan mineral. Manfaat vitamin yang ada dalam sayur dan buah adalah terdapat vitamin A, yaitu untuk kesehatan mata, yang vitamin D, kesehatan tulang, vitamin E untuk kesuburan dan awet muda. Nah, untuk vitamin K, pembekuan darah. Jadi jika ada sayat luka atau luka berdarah, itu darahnya langsung, nggak langsung, cuma lebih cepat berhenti. Kalau vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Jadi untuk menguatkan imunitas diri untuk vitamin C. Yang ke-6 itu vitamin B mencegah penyakit beri-beri. Kemudian vitamin B12 untuk meningkatkan nafsu makan. Ini biasanya juga untuk anak-anak. Kemudian makanan sayur dan buah ini mengandung serat yang tinggi. Serat yaitu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sangat berfungsi untuk memelihara usus, serta tidak dapat dicerna oleh pencernaan, sehingga serat tidak menghasilkan tenaga dan dibuang melalui tinja. Serat tidak untuk mengenyangkan, tetapi dapat menunda pengosongan lambung. Manfaat makanan berserat adalah mencegah diabetes, melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan, membantu proses pembersihan racun, membuat awet muda, mencegah kanker, memperindah kulit, rambut, dan kuku, membantu mengatasi anemia atau kurang darah, dan membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. Melakukan aktivitas fisik setiap hari itu seperti olahraga atau olahraga kecil-kecilan seperti push up atau sit up. Ini aktivitas fisik ini melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup atau menjaga kebugaran dan sehat. Paling sedikit dilakukan 30 menit dalam sehari. Fungsinya yaitu untuk menyehatkan jantung, paru-paru, serta tubuh lainnya. Kegiatan fisiknya contohnya seperti yaitu berjalan kaki, atau berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian bisa juga sebagai kegiatan fisik yang sehat, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga juga bisa, membawa belanjaan. Nah, untuk yang olahraga itu bisa push up, lari ringan,
bermain bola atau berenang, dan lainnya. Nah, keuntungan aktivitas fisik secara teratur itu dapat terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Berat badan juga terkendali, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Bentuk tubuh menjadi bagus, lebih percaya diri, lebih bertenaga, dan bugar. Secara keseluruhan, keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Kemudian untuk ini contoh cara cuci tangan dari Kemenkes RI yang dianjurkan. Dan ini cuci tangan yang benar menggunakan sabun. Yang pertama membasahi tangan seluruh, kemudian mengambil sabun dan gosokkan ke telapak, ke punggung, dan sela-sela jari. Kemudian bersihkan bagian bawah kuku seperti ini. Kemudian bilaskan dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk atau tisu. Atau keringkan dengan diangin-anginkan seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup sudah, Mbak. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak atau Ibu telah meluangkan waktunya. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah atau kekurangan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.